Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama Bunda Tria di pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk kali ini, Bunda akan bahas materi yang selanjutnya di kelas 7, yaitu tentang teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu apa sih tujuan dari teks prosedur? Tujuan utama dari teks prosedur adalah membantu pembacanya atau pendengar untuk memahami tentang bagaimana cara melakukan ataupun membuat sesuatu secara tepat. Pada teks prosedur tentunya ada struktur. Apa saja sih struktur teks prosedur? Yuk langsung aja. Struktur yang pertama ada tujuan. Nah, di sini berisikan pengantar yang menjelaskan tujuan dari prosedur tersebut. Di sini dijelaskan juga hasil akhir yang akan dicapai apabila prosedur sudah selesai dilaksanakan. Lalu struktur yang kedua ada alat dan bahan. Alat dan bahan berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Akan tetapi, tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Biasanya, bagian alat dan bahan ini hanya ada pada resep masakan atau cara membuat sesuatu. Lalu, struktur yang ketiga ada langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan demi memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan teks prosedur. Selanjutnya, di dalam teks prosedur ada ciri kebahasaan. Yang pertama, teks prosedur mengandung kalimat perintah. Kalimat yang memiliki makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, matikan lampu itu. Ambilkan buku itu. Ayo bersihkan ruangan ini. Mari kita berangkat. Nah, itu adalah contoh dari kalimat perintah. Lalu yang kedua ada kalimat saran. Kalimat yang berisi saran untuk seseorang dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan yang terjadi. Nah, untuk kalimat saran ini ditandai dengan kata sebaiknya, seharusnya, pastikan, atau lebih baik jika. Yang selanjutnya ada kalimat larangan. Kalimat larangan ini digunakan untuk menyampaikan larangan terhadap sesuatu yang diucapkan atau dilakukan seseorang. Kalimat larangan menggunakan kata penolakan, seperti kata jangan, tidak boleh, atau dilarang. Adapun jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Disebut sebagai teks prosedur sederhana dikarenakan penyajian teksnya yang sangat simpel dan sederhana. Teks prosedur sederhana hanya memiliki 2 atau 3 langkah saja. Contohnya nih, prosedur menggunakan setrika atau prosedur menyalakan komputer. Jenis teks prosedur yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tahap-tahapannya. Contoh, prosedur pembuatan SIM. Dan jenis teks prosedur yang terakhir yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini bersifat lebih fleksibel. Hal tersebut dikarenakan urutan langkahnya dapat diubah atau dapat dibolak-balikan. Walaupun kita membolak-balikan langkah tersebut, kita dapat memperoleh hasil yang baik. Seperti contoh nih, prosedur cara membuat seblak. Membuat seblak tentunya tahapannya bisa kita bolak-balikan. Contohnya nih, ada bahan yang harus dibuat, mulai dari kerupuk, batagor, siomay, dan kikil. Tahapannya kita boleh memasukkan kikil terlebih dahulu, atau kerupuk terlebih dahulu, ataupun sebaliknya. Itulah yang disebut dengan teks prosedur protokol.
Nah, itu dia materi tentang teks prosedur. Bagaimana? Mudah bukan? Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami apa yang Bunda sampaikan. Kalau kalian semua senang dengan video Bunda, kalian boleh kasih like ya. Kalian juga boleh subscribe dan share video ini. Kalau begitu, Bunda tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!